how to be saved. Shalom, puji Tuhan karena anugerah Tuhan hari ini kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar yaitu di dalam kata firman Tuhan episode 2 ini kita akan belajar tentang how to be saved, yaitu gimana sih caranya agar seseorang itu bisa memperoleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mempelajarinya dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa apa sih yang mendorong saya membuat video ini. Jadi secara pribadi Tuhan mendorong saya dan juga memberikan hikmat kepada saya untuk membuat video ini, yaitu agar video ini bisa memberkati setiap kita yang mungkin selama ini mengetahui Tuhan Yesus tetapi belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, gimana sih caranya agar seseorang itu bisa memperoleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus? Yaitu ada dua hal. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita semua tanpa terkecuali adalah manusia berdosa. Nah, hal ini seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Kita akan baca bersama ya. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa setiap kita itu mengandung dosa keturunan. Jadi sejak jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa, itu setiap kita mengandung dosa keturunan. Setiap manusia mengandung dosa keturunan. Setiap orang memiliki natur dosa keturunan. Nah, contohnya apa? Benar nggak sih kalau benar setiap orang itu memiliki natur dosa keturunan? Contohnya, kita secara kedagingan lebih mudah untuk berbuat dosa daripada berbuat hal yang benar. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa setiap orang memiliki natur dosa keturunan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal ini seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Kita akan lihat bersama di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi ini adalah hal kedua yang harus dilakukan, bahwa setiap kita harus dengan sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, mengapa hal ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan ya? Dua hal ya tadi yang sudah kita bahas. Dua hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pertama, mengaku bahwa kita semua, ya kita harus mengaku bahwa kita semua tanpa terkecuali adalah manusia berdosa. Kemudian yang kedua, kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa dua hal ini adalah hal yang penting untuk dilakukan agar seseorang itu bisa memperoleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus? Yaitu karena setiap kita kan berdosa, memiliki natur dosa keturunan, mengandung dosa keturunan. Sehingga persoalan dosa ini adalah suatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia secara pribadi. Nah, hal ini sempat saya bahas di video saya yang sebelumnya, bagaimana bahwa dosa ini suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan oleh karunia Tuhan Yesus saja. Jadi oleh karunia Tuhan saja persoalan dosa ini bisa teratasi. Nah, saya akan review sedikit ya. Itu terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 23. Ini sempat saya bahas di video saya yang sebelumnya ya. Nggak apa-apa, kita akan baca lagi. Nah, dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi persoalan dosa ini adalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia secara pribadi, tapi puji Tuhan, karena karunia Tuhan Yesus, karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, eh, manusia boleh beroleh keselamatan. Ya, jadi dua hal tadi adalah jawaban dari pertanyaan yang sempat saya sebutkan di awal ya, judulnya di Kata Firman Tuhan episode 2 ini, yaitu gimana sih caranya agar seseorang dapat memperoleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu caranya dengan dua hal tadi ya. Jadi yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita semua tanpa terkecuali adalah manusia berdosa. Dan kemudian yang kedua, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, harapan saya video ini bisa memberkati kita semua. Dan mungkin ini ada dari kalian yang menonton video ini yang mungkin selama ini hanya mengetahui Tuhan Yesus tetapi belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Nah, mungkin kalian yang menonton video ini, waktu yang terbaik untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan keinginan untuk mengenal Kristus secara pribadi adalah sekarang. Jadi waktu yang terbaik untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi adalah sekarang dan saat ini. Harapan saya video ini bisa memberkati kita semua dan semakin menuntun kita dalam pengenalan akan Tuhan. Harapan saya bagi setiap kalian yang menonton video ini dan mungkin hati kalian tergerak untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun kita, menuntun kalian, dan juga melahirbarukan setiap kita. Nah, jadi demikian video yang pembelajaran kebenaran firman Tuhan hari ini di Kata Firman Tuhan episode 2. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.